Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Ada Saya Rafli Sanjaya. Saya Widyo Lumayanto. Saya Suci Rahmadani Ute. dan saya Mutmainah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi puisi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian puisi. Pengertian puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Pengertian puisi menurut para ahli. Ada Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa. Ada James Revesh menjelaskan puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Ada Herbert Spencer menjelaskan puisi adalah bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan keindahan sebagai pertimbangannya. Dan terakhir ada Putu Arta Tirtawiri menjelaskan puisi adalah ungkapan yang bersifat implisit dan samar, memiliki makna yang tersirat serta kata-kata yang digunakan cenderung bersifat konotatif. Adapun puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan puisi lama yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan irama. Adapun ciri-ciri puisi lama yaitu tak diketahui nama pengarangnya, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut, sehingga merupakan sastra lisan. Dan terakhir, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata, ataupun rima. Puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru ada 6. Yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Yang keempat, umumnya puisi 4 seuntai. Yang kelima, di setiap baris atasnya sebuah gatra, kesatuan sintaksis. Dan yang terakhir, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata, pada umumnya 4-5 suku kata. Yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang keenam atau yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis gatra. Yang ketiga, masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi itu ada 3, yaitu yang pertama ada puisi naratif, yang kedua puisi lirik, dan yang ketiga puisi deskriptif. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balade dan romansa. Dan adapun balade dan romansa adalah balade ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang yang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balade orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya Louis Sandra. Selanjutnya ada romansa. Romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik, yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan.
jenis-jenis puisi. Yang kedua itu ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Dan ada elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Jenis-jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Dan apa itu satire dan kritik sosial? Satire adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan seseorang. Sedangkan kritik sosial adalah puisi yang berisi permasalahan sosial yang berupa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Yang keempat, masuk ke unsur pembentuk puisi. Pembentuk puisi yang pertama ada bacis dan irama. Bacis atau figuratif language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Selanjutnya ada irama atau musikalitas, adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Unsur pembentuk puisi. Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan penyair. Yang ketiga ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Untuk kata-kata dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan. Yang keempat, ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair dalam puisi. Yang kelima, kita masuk ke struktur puisi. Struktur dalam puisi. Unsur puisi dibagi berdasarkan strukturnya menjadi 2, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin. Yang pertama, tema atau sense. Tema adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua, rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Umumnya, ungkapan rasa ini sangat berkaitan dengan latar belakang sang penyair. Yang ketiga, nada atau tone. Nada berkaitan erat dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair mampu menyajikan suatu puisi dengan nada mendikte, mengurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audien. Yang keempat atau terakhir, tujuan atau intention. Tujuan atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada pembaca atau pendengar. Struktur dalam puisi. Yang bagian struktur fisik. Itu ada 6. Yang pertama, perwajahan puisi, tipografi. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, hingga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga, imaji.
Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera sehingga mampu menimbulkan imaji. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang mampu menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Yang terakhir, rima atau irama. Rima atau irama yaitu persamaan bunyi di awal, tengah, maupun akhir puisi. Bagian keenam atau yang terakhir yaitu contoh puisi. Sekian, terima kasih.